Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam kekuatan dan kuasa. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, penjagaan dan perlindunganmu yang sempurna. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 19 ayat yang ke-29. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Orang yang bodoh, si pencemooh dan orang bebal menganggap diri mereka tidak akan pernah lepas atau mereka akan mengalami kebebasan dari sebuah hukuman. Kita perlu mengingat bahwa setiap tindakan, setiap perilaku yang muncul, semua ada akibatnya. Itu sebabnya setiap orang percaya harus mempertimbangkan dengan baik setiap hasil dari pemikiran ini, hasil dari sebuah rencana yang direalisasikan di dalam perilaku. Apakah perilaku yang muncul itu kemudian bertentangan dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral hidup manusia? Sebab jika itu bertentangan, maka ada akibat yang kemudian akan diterima oleh seseorang itu. Nah, si pencemooh, mereka adalah orang-orang yang menghina kekudusan. Mereka adalah orang-orang yang menghina nilai-nilai sakral. Mereka yang tidak menyukai kebenaran. Mereka yang seringkali mengumbar hawa nafsunya. Dia yang mencemoohkan nilai-nilai kebenaran. Dia yang menganggap remeh satu kebenaran. Bagi mereka tersedia hukuman. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah lepas dari yang namanya penghukuman itu. Disinilah kita harus memahami bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang, termasuk bagi mereka yang suka mencemooh. Yang kedua, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Pukulan. Ada dua alat yang dipergunakan dalam hal ini. Hukuman dan pukulan. Semua itu adalah menunjukkan keadilan dari Tuhan. Pukulan bagi punggung orang bebal. Orang bebal adalah mereka yang tidak mau diajar, yang menganggap sepi nilai-nilai kebenaran. Mereka akan dihajar. Mereka akan melihat pukulan-pukulan dari Tuhan. Nah, saya ingin mengkaitkan ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Mengapa seseorang itu bisa menjadi pencemooh? Mengapa seseorang itu bisa menjadi orang yang bebal? Ingat pada bagian ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan terlalaikannya sebuah tanggung jawab dari orang tua. Didikan, nasihat, dan hajaran. Mereka adalah orang-orang yang lalai.
Ini harus menjadi perhatian hidup kita sebagai orang percaya. Jangan lalaikan didikan, nasihat, hajaran kepada anak-anak. Sebab Salomo menyampaikan, ada generasi, ada orang-orang pencemooh, ada orang-orang bebal, dan bagi mereka disediakan hukuman dan pukulan. Karenanya, menjadi penting setiap orang percaya untuk menghargai, untuk bekerja, untuk tinggal di dalam kebenaran, berdasarkan didikan-didikan yang diajarkan. Nah, pagi hari ini, kiranya inilah yang menjadi satu bahan pikiran kita, bahwa mendidik generasi itu sesuatu yang sangat perlu untuk terjalinnya satu kehidupan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.